Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 9 Februari 2021 dengan judul Hukum diberikan untuk kebaikan kita senantiasa. Ayat inti, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ulangan 6 ayat 24. Keterangan, ketika orang-orang muda pergi ke dunia ini untuk menghadapi segala bujukannya kepada dosa, nafsu untuk mendapat uang, untuk permainan dan pemanjaan diri, untuk pertunjukan, kemewahan dan pemborosan, mencari laba yang besar, penipuan, perampokan dan kebinasaan. Apakah pengajaran-pengajaran yang akan ditemukan di sana? Spiritisme menyatakan bahwa manusia adalah setengah dewa yang belum jatuh dalam dosa, bahwa tiap-tiap pikiran akan menghukum dirinya, bahwa pengetahuan yang benar menaruh manusia di atas segala hukum, bahwa semua dosa yang diperbuat adalah tidak merusak, karena apapun yang ada adalah benar, dan Allah tidak menghukum. Yang terhina di antara manusia digambarkannya sebagai di sorga, dan sangat ditinggikan di sana. Jadi, sangat banyak orang diajak untuk mempercayai bahwa keinginan itulah hukum yang tertinggi, bahwa kebebasan itulah kemerdekaan, dan bahwa manusia hanya bertanggung jawab kepada dirinya. Dengan pengajaran seperti itu yang diberikan tepat pada permulaan hidup, ketika pendorong hati sedang sekuat-kuatnya, dan tuntutan supaya menahan diri dan suci adalah paling mendesak, di manakah segala pelindung kebajikan? Pada waktu itu juga durhaka sedang berusaha menghapuskan segala hukum, bukan saja yang ilahi, melainkan manusia juga. Demikianlah pengaruh-pengaruh yang harus dihadapi oleh orang-orang muda dewasa ini. Untuk berdiri di tengah-tengah kegaduhan seperti itu, mereka sekarang harus meletakkan alasan tabiat. Pada tiap-tiap keturunan dan tiap-tiap negeri, alasan yang benar dan contoh bagi pembangunan tabiat adalah selamanya sama. Hukum ilahi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Prinsip besar yang dinyatakan dalam tabiat dan hidup juru selamat kita, itulah satu-satunya dasar yang aman dan satu-satunya penuntun yang pasti. Disinilah satu-satunya pelindung untuk keikhlasan perseorangan, untuk kesucian rumah tangga, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan bangsa. Di tengah-tengah segala kebingungan hidup dan bahaya dan tuntutan-tuntutan yang bertentangan, satu-satunya peraturan yang selamat dan pasti ialah melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Saudaraku yang kekasih, hati-hati dengan jerat dunia. Seakan-akan hukum yang tertinggi adalah keinginan, kemauan kita pribadi, bahkan mempercayai hal-hal yang berbau spiritisme. Hukum adalah pelindung kita, yang menuntun kita untuk tetap terjaga dari jerat-jerat yang demikian. Karena hukum adalah dasar pemerintahan Allah dan dirancang untuk kebaikan kita senantiasa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah pengasih dan Allah yang maha kuasa,
Pada hari ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, kiranya pertolongan Tuhan, kiranya berkat-berkat Tuhan kami terima sepanjang hari ini. Jaga, lindungi dan tuntunlah kami ketika kami berjalan, mengadakan aktivitas dan bekerja hari ini. Kiranya tingkap-tingkap langit terbuka dan berkat-berkat Tuhan tercurah ke atas kehidupan kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa percaya, bergantung dan berharap hanya kepadamu. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Amin.